daripada Jawa aja nggak menang jadi presiden di Indonesia ini. Nah, gue kasih tahu sama ente. Paham? Sekali lagi, menurut petunjuk yang gue terima, yang akan jadi presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti adalah berinisial P. Pak Anies boleh, Pak Ganjar boleh, Pak Prabowo boleh. Jadi terserah kalian mau pilih siapa. Mau partai merah, partai biru, partai putih, silahkan. PJ tidak ada kampanye-kampanye, oh ini pilih ini, nggak ada. Gua golput, dan kalian jangan golput ya. Kalian pilih tuh. Satu suara kalian itu menentukan nasib bangsa ke depan. Ya. Begitu ya ikhwan. Jadi kalian jangan golput seperti saya. Saya lain, agak lain memang. Oke? Oke. Manado, senang sekali si Aldo melihat kegaduhan antara Teguh Mudakari dengan Gus Fuad Pleret. Senang sekali. Namanya juga setan. Setan kalau lihat orang berkelahi dia senang. Itu setan ya kawan. Biar kalian tahu. Walaupun dia ngaku Habib lah, ngaku ini, ngaku itu setan. Tapi kalau orang yang pencari kebenaran atau apa, melihat ada pertikaian sesama muslim, dia miris gitu. Tetapi kalau ada seorang muslim yang mengajarkan kebenaran untuk menghalau sekelompok orang yang mengaku muslim juga tetapi menyesatkan, itu bagian dari perjuangan ya kawan. Contoh seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin untuk meluruskan nasab Bang Alawi. Terus ada yang komen, ngapain ngurus nasab orang lain? Lu ngurus nasab lu sendiri. Ini bukan nasab orang lain, bro. Ini nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ketimpangan di dalamnya harus diluruskan. Nah, itu harus dipahami ya ikhwan. Kalau misalnya nih mereka nggak menyantolkan ke Rasulullah, nggak ada yang ngurus pun. Mau mereka ngaku sebagai ini, mau mereka ngaku sebagai itu, nggak ada urusan. Tapi ini nasab Nabi. Nah, jadi hati-hati ya ikhwan ya. Nanti bakal masuk fatwa-fatwa lain lagi. Nah, kalau kita mengkritik Habib, dibilang kita komunis oleh si Somad. Kalau kita mengkritik Habib, kita su'ul adab, kata si Buya Yahya. Buya Yahya pun dah mabuk sendal ku tengok. Gara-gara cium replika sendal Nabi, mabuk dia jadinya. Kenapa Habib-Habib ini tidak diluruskan? Kenapa diam? Takut jadi komunis. Nah, itulah doktrin. Kenapa nggak diluruskan Habib-Habib yang bisa terbang, yang ngajarin terbang, yang lebih hebat daripada imam mazhab? Kan balik lagi ke yang tadi. Orang-orang yang seperti itu buta matanya, buta hatinya, tuli telinganya ya ikhwan. Dia hanya mendukung orang-orang yang tenar, bukan mendukung orang-orang yang benar. Hari ini kita mencari kebenaran, bukan mengikuti orang-orang yang tenar. Dan kalian di sini juga nggak perlu mengikuti saya. Tinggal fungsikan akal sehat dan keilmuan yang kalian miliki. Lihat secara gamblang dikupas di dalam tesis Kiai Imad dan dalam tulisan-tulisan Kiai Imad yang lain. Siapapun, kalau misalnya tidak benar jangan ikuti. Yang tidak diikuti tidak benarnya. Oh dia musuh kita, dia benar. Ikuti kebenarannya. Itu prinsip gua ya ikhwan. Misalnya nih, Teguh Mudakari ribut sama Gus Fuad misalnya. Ada kata-kata Gus Fuad yang benar, gua ikuti. Ada kata-kata Teguh Mudakari yang benar, gue ikuti. Ada yang tidak benar dari Teguh Mudakari, jangan ikuti. Ada yang tidak benar dari Gus Fuad, gue tidak ikuti. Ada yang benar dari kata-kata Rizik, gue ikuti. Ada yang benar dari kata-kata Bahar, gue ikuti. Kebenaran yang gue ikuti, bukan orangnya. Gue tidak fanatik terhadap orang. Tidak fanatik buta. Fanatik iya, kalau gue menyukai seseorang yang berilmu, gue fanatik sama dia, tapi tidak buta. Tidak taklid. Ada yang diomongin oleh si Taufik Asgaf
ketua Rabitoh, gue ikuti kebenaran yang dia omongin. Tapi kalau tidak benarnya, nggak gue ikutin. Kebetulan dia nggak ngomong-ngomong. Semakin nggak ngomong, semakin kelihatan nggak benarnya. Itu prinsip gue ya ikhwan. Walaupun itu keluar dari mulut musuh, kalau benar gue ikutin. Jadi kalau ngikutin orang-orang ini, ngikutin karena dia sorban, gue kagak. Mau dia betato sampai ke giginya betato, kalau omongannya benar, gue ikutin. Walaupun keluar dari mulut anjing, gue ikutin. Nggak mesti, ini Habib yang ngomong, walaupun bangsat ikutin, enggak. Ini Habib yang ngomong, walaupun dia kan cucu Nabi, enggak. Apalagi bukan cucu Nabi. Jadi walaupun saran itu dari orang tua kita, kalau nggak benar jangan diikuti, tapi jangan sakiti hatinya. Bantahnya dengan cara yang berakhlak. Ya. OTJ ngomong begini, kalian sudah lama ngikutin channel gua. Enggak semua yang gua omongin benar. Kalau yang nggak benar jangan diikutin. Jangan fanatik. Jangan fanatik buta. Kita tersesat kalau kayak gitu. Kita ikuti ajarannya. Kita ikuti apa yang menjadi, bukan doktrin ya. Bukan doktrin. Bukan itu yang kita ikuti. Begitu ya ikhwan. Jadi kita mengikuti kebenaran dan mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan orang lain. Kenapa TJ suka bahas kesalahan orang lain? Itu bukan kita cari, mereka pamer sendiri. Dah Habib bisa terbang. Kalau nggak pamer kita mana tahu. Misalnya dalam hati mereka, kan kita bukan orang yang bisa kasyaf. Kita nggak pernah belajar ilmu kasyaf, karena kekasyafan itu bukan dari belajar. Karomah itu bukan belajar. Bukan. Ada orang belajar ilmu kasyaf. Tiba-tiba jadi kasyaf. Emang kasyaf itu bisa dipelajari ya? Aduh, itu nggak pakai logika TJ ya. Lain lagi kan, logika itu segala sesuatu yang diterima oleh akal sehat. Ya kalau nggak terima oleh akal sehat, berarti diterima oleh akal sakit. Gua nggak mau. Oleh akal cacat, nggak mau gua. Nah, selama masih bisa gua ukur dengan akal gua, dan penjelasannya masih diterima oleh akal sehat gua, ya udah gua terima, gua percaya. Tapi kan ilmu kewalian, ilmu karomah, itu bukan lagi begitu. Itu sudah pakai ilmu rasa. Jadi percuma aja kowar-kowar. Ngaku ulama biar nggak ada yang kritik. Itu kan nyari aman, saudara. Ngaku-ngaku ulama, berpakaian seperti ulama, biar tidak ada yang kritik. Kalau ada yang kritik, kita framing dia sebagai kafir, sebagai PKI. Itu zaman sekarang begitu. Nyari aman dulu. Branding dulu, ini sebagai orang ulama yang pokoknya kalau ngomong nggak pernah salah. Sehingga kalau salah pun nggak boleh kita kritik. Siapa ente? Itu paling bahaya. Sedangkan Syekh Abdul Qadir, sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani aja masih menerima kritikan. Lah lu siapa? Lu siapa? Mulai kapan? Berbicara kebenaran, berbicara agama itu nggak akan pernah ada orang yang larang ketika ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi kritikan. Kenapa maksudnya seperti ini? Bukannya seperti ini, dijelaskan. Kalau nggak boleh nanya ya bukan Islam namanya. Di dalam ajaran kita boleh mempertanyakan. Bahkan mempertanyakan tentang Allah aja boleh. Tetapi sifatnya, jangan zatnya. Boleh kan? Boleh. Pelajari sifat 20. Sifat yang wajib. Sifat yang mustahil. Etikat 50. Enggak boleh. Ini siapa? Ada orang tiba-tiba ngaku ulama, ngaku habib, nggak boleh dipertanyakan nasabnya. Siapa mereka? Mereka pelawak. Udah ngelawak, ngedongeng, nggak boleh dipertanyakan, ikhwan. Gimana ceritanya? Kerjaan Habib ngajarin murid-muridnya terbang.
Makanya kalau kita memahami ini semua, kita tahu yang mana ulama, yang mana penyakit. Ngaku-ngaku ulama, ulama asu, ngaku ulama, kerjanya menyesatkan umat. Beda, kalau ulama itu tugasnya adalah mendidik umat. Mendidik, bukan untuk mengkualat-kualatkan. Bayangkan kalau ada guru mengkualat-kualatkan. Sungguh sudah banyak anak TK yang kualat. Kenapa? Loncat sana, loncat sini. Berak di celana, kencing di celana. Lihat guru TK. Sabarnya, Masya Allah sabar guru TK itu. Apalagi guru ma'rifah. Apalagi guru agama seharusnya lebih sabar. Lihat guru TK, guru PAUD itu. Dede jangan loncat-loncat ya. Kalau loncat-loncat jatuh. Iya bu, loncat lagi deh. Apa marah? Apa dipukulin anak-anaknya? Apakah dikualatkan anak-anak muridnya? Enggak. Ini hancurkan sehancur-hancurnya saudara. Ya Rob, hancurkan sehancur-hancurnya. Gimana guru kayak gitu? Habis muridnya kualat satu-satu. Itulah tugas ulama. Oh, kalau ada orang-orang yang tersesat, jauh daripada syariat, melanggar aturan agama, dirangkul bukan dimusuhi. Gimana kalau jadi Wali Songo misalnya dulu kita lihat. Wali Songo itu berdakwah di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala. Ajarannya diterima ya ikhwan, tidak dibenci. Malah diberikan gelar-gelar sesuai dengan kearifan lokal waktu itu. Coba bayangkan kalau Rizik misalnya menyebarkan syariat, tidak sesuai dengan pemahaman dia, ngamuk dia. Justru bukan orang kafir yang masuk Islam, orang Islam jadi kafir gara-gara mereka. Mana buktinya TJ? Coba kalian lihat, kalau kita nggak setuju dengan si Rizik dan komplotannya, kafir, sesat, komunis. Apa hak kamu? Apa hak kamu, TJ? Hak kamu apa? Itu. Lihat dirimu. Ulama nggak ngomong gitu. Orang-orang yang memang bersih, orang-orang yang memang berilmu nggak ngomong gitu. Ya sudah, kalau saya tidak benar, yang benar gimana? Mau kamu seperti apa? Nah, coba, mau kamu seperti apa? Kita mau begini. Terus kenapa harus begitu? Ulama gitu. Mulai kapan? Mulai kapan orang-orang yang ngaku-ngaku suci ini seolah-olah maksum? Doyan mesum kok ngaku maksum? Mulai kapan? Mulai kapan ente dan kroco-kroco ente menganggap diri ente suci? Mulai kapan? Datuk kami potong kambing 100 ekor. Nah, kalian cuman bawa gula 1 kilo. Mulai kapan? Mulai kapan ente dan kroco-kroco ente berani ngaku-ngaku sebagai orang suci? Mulai kapan? Mulai kapan ente dan kroco-kroco ente menganggap diri ente itu sebagai ahlul bait? Mulai kapan? Jawab, mulai kapan? Ini bahaya. Bahaya ini. Mulai kapan? Mulai kapan? Mulai kapan penyakit-penyakit sampah masyarakat ngaku-ngaku sebagai ulama? Mulai kapan? Justru ini tingkah laku orang ini bisa menghancurkan reputasi ulama, menghancurkan reputasi wali, menghancurkan nilai-nilai kewalian. Mulai kapan? Ini bahaya. Mulai kapan? Mulai kapan kalau ada murid bandel kualat? Mulai kapan? Mulai kapan? Di masa Rasulullah aja ada sahabat beliau yang bandel, enggak dimarahi sama Rasulullah, enggak disesat-sesatkan, malah diajarin gimana yang benar. Pernah dengar kalian cerita-cerita dulu ada sahabat Rasul yang bandel-bandel, yang sembelih ontak kawannya, ontak tamunya Nabi disembelih sama dia. Apa dikualatkan sama Nabi?
Ada nggak Nabi kualat-kualatkan orang? Hmm? Ada nggak? Gimana kita mau mengajak orang untuk kebenaran kalau dikit-dikit kualatkan, dikit-dikit kualatkan? Nah, ya Nuaiman. Kalau sama Rijik, Nuaiman ini jadi murid Rijik, kualat deh, dipersekusi deh, nggak hormat kepada Habib. Kita nggak diajarkan oleh guru kita seperti itu. Wah, bandel sekali itu anak. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada dia. Bandel sekali, susah dibilangin. Bahkan zaman dulu murid-murid bandel inilah yang ujung-ujungnya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan cuma biasa-biasa aja seperti murid yang lain. Betul tidak? Dulu murid-murid dari guru yang dari ulama itu, yang bandel-bandel itulah jadi orang pada ujung-ujungnya. Bukan dikualatkan, tetapi tiap hari dia dimarahi, tiap hari dia disadarkan, sehingga ketika dia dapat hidayahnya, dia menjadi lebih sadar daripada yang lain. Ini dikit-dikit kalau melenceng, kalau bahasa Aceh melanggih ya, langsung kualat. Makin lama makin sedikit orang yang benar. Alah kalian. Rata-rata orang bandel itu kalau diisi dengan pengetahuan, dirangkul, disentuh hatinya, dia lebih baik dari orang yang biasa-biasa aja. Kalau berperang dia paling depan. Biasanya kan orang-orang yang bandel ini pemberani. Bukan sok-sok bandel kayak si Bahar, bukan. Dia kan sok-sok anak nakal. Padahal bukan, banci itu. Bayangkan kalau guru-guru kita semua pada mengkualat-kualatkan orang, coba. Paling yang mau manut kan cuma segelintir orang yang goblok. Kalau gua nggak manut orangnya, dibilang gini, kenapa begitu guru? Begini. Masa gitu guru? Kamu nggak percaya? Enggak. Gue gitu kalau diajarin, makanya susah ngajarin gue. Mudah-mudahan gue dapat hidayah. Lagi enak-enak ngaji, gue udah di pohon langsat. Lagi enak-enak ngaji, gue udah di kebun durian. Mana itu kok nggak ada? Nah, udah dicambuk lagi gue dulu sama kakek gue. Makanya kayak gini goblok gue. Sebelum gue dapat hidayah, kakek gue udah meninggal sebagai guru ngaji gue. Orang lagi sholat tarawih, gua di pohon langsat, di pohon rambutan. Orang lagi ngaji, gua di kebun, di sawah, nyari ikan. Tapi guru-guru kita nggak ngekualarin kita. Memang bandel nih anak. Mudah-mudahan paling banyak didoakan itu anak-anak bandel. Didoakan yang baik-baik. Makanya dia ujung hayatnya biasanya baik-baik. Coba betul nggak? Paling banyak didoakan, paling banyak diperhatikan oleh guru-guru itu yang bandel. Coba kalian pikir. Paling banyak diperhatikan itu orang-orang bandel tuh. Bukan dikualatkan guru-guru dulu, tetapi diandalkan anak-anak bandel ini. Masya Allah. Coba lihat kisah-kisah di masa lalu. Orang-orang bandel itulah yang sukses. Gua nggak bisa juga seperti orang nurut gitu, disuruh makan tai sama guru. Nggih guru, nah, ini upil nih bisa jadi obat. Nggih guru. Kalau gua dibilangin gitu, apa nggak ada obat lain guru sehingga harus upil? Model gua seperti itu. Kayak ada orang bilang, kalau yang haram sesuatu yang sudah diharamkan itu bisa jadi obat, ya kenapa enggak? Enggak apa-apa untuk obat. Gua enggak percaya itu. Barang yang sudah diharamkan oleh Allah enggak akan pernah menjadi obat. Karena obat itu sifatnya yang baik-baik. Sesuatu yang halalan thayyibah itu jadi obat. Enggak apa-apa minum bir dikit biar hangat badan, untuk anti apa kata mereka dulu? Untuk anti dingin lah, biar enggak kedinginan.
Oh enggak gua. Ini gua ada wedang jahe, gua bilang. Jadi obat itu nggak ada dari hal yang haram, yang sudah diharamkan. Kita sebagai muslim meyakini itu banyak yang halal untuk jadi obat. Said Mudakari nancapin paku itu dobol apa karomah TJ. Itu lawak dia. Udah tahu tuh Mudakari pelawak kan serius. Itu kan ngedobol dia. Lawak. Kalau TJ nunjukin ilmu seperti itu terkejut lagi kalian. Cuman dolar kuning. Salah-salah bisa di-ban. Mudakari pakunya yang bagian runcing ke bawah. Kalau gua yang bagian payungnya ke bawah. Gua tancap 9 bulan hamil. Bengkak. Yang gua tancepin itu. Itu paku payungnya kan bagian atas tuh. Pas ditekan di payungnya. Kalau gua kebalik. Payungnya ke bawah. Nah, paku payung itu. Gua balik. Bagian tajam. Bagian tumpulnya. Bagian payungnya ke bawah tuh. 9 bulan jadi anak tuh. Lebih sakti mana? Tanya sama Teguh Mudakari. Sakti mana gua sama dia? Tanya sama dia. Mulai kapan? Nggak percaya kan? Boleh. Ya, memang ini orang ya. Jangan sama jande. Nikahin dulu baru boleh. Tancapkan paku. Bagian payungnya ke bawah. Lebih sakti mana gua sama Teguh Mudakari? Mudakari yo, pakunya bagian tajam ke bawah, papannya udah dilubangin, gua nampak tuh ada lubangnya tuh. Dipaskan sama lubang, ditekan sama payungnya, gua kebalik. Lubangnya nggak nampak, harus kita gini kan baru nampak lubangnya. Gua colok ke situ, payungnya ke bawah. Habis itu. Bisa meringis-ringis itu. Ada yang mau jadi relawan buat gua praktekin. Tapi yang lubang selangkangan 2, kalau lubang selangkangan 1 nggak bisa. Kenapa gua bilang lubang selangkangan 2? Ya, yang 1 kan batang, walaupun ada lubangnya, nggak bisa. Gua nggak spesialis itu. Aldo. Itu sendiri lu bilang ulama Aceh, bikin malu aja kau. Bentar ya. Oke teman-teman, saya izin pamit dulu. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya, untuk sahabat-sahabatku semuanya. Tetap fokus ya kita terhadap tesis Kiai Imad. Jangan dikecohkan oleh hal-hal lain. Ingat tuh, ya jangan dikecohkan oleh hal-hal yang nggak penting. Jangan sampai ada adegan-adegan yang nggak perlu, jadi kita fokus ke sana. Jangan teralihkan dari tesis Kiai Imad. Hati-hati, jangan teralihkan. Mau ada perebutan kekuasaan, mau ada perebutan siapa yang paling hebat di luar tesis, nggak ikut campur kita. Mau Kiai Imad jambak-jambakan sama Gus Fuad, mau mereka bacok-bacokan, nggak ada urusan kita. Nah, mudah-mudahan mereka bisa sejalan lagi ataupun bisa baikan. Kalau nggak bisa ya udah nggak ada urusan sama kita. Mau bunuh-bunuhan, mau apa urusan mereka itu. Mau saling buka aib, mau seperti apa urusan mereka itu, nggak ada urusan kita ya. Nah, mudah-mudahan kita harapkan Gus Fuad dan juga Teguh Mudakari bisa baikan. Nah itu. Kalau bisa kita kasih saran, kita kasih masukan untuk berdamai, silahkan kasih saran. Kalau saran saya gitu. Bukan karena ketika ada kisruh seperti ini internal jadi diolok-olokin sama kaum Dobolowi, nggak ada masalah, nggak ada urusan. Mau Kiai Imad sendiri pun kalau mau jambak-jambakan sama Teguh Mudakari, mau jambak-jambakan sama Gus Fuad Pleret, nggak ada urusan sama kita. Kita yang kita ikuti tesisnya. Jadi begitu. Paham nggak? Paham.
Itu biasa itu, beda pendapat itu biasa. Oh mereka saling menjatuhkan bukan urusan kita, nggak ngaruh sama sekali. Nah, Gus Fuad ada lucu-lucunya, Teguh Mudakari ada lucu-lucunya. Paham? Nah, makanya kita nggak fanatik kepada orang. Nah, gua kalau mau Gus Fuad pleret mau naik di live gua juga nggak apa-apa. Oh nanti diklaim begini, enggak apa-apa. Nah, kenapa? Karena memang seperti itu dalam sebuah perjuangan di mana-mana begitu. Tidak terlepas dari hal-hal yang seperti itu. Terjadi kisruh, terjadi ya itulah. Kalau kita dalam membangun sebuah organisasi aja bisa begitu. Nah, nanti terjadi perselisihan. Nah, banyak sejarah-sejarah seperti itu. Akhirnya ujung-ujungnya terpecahkan, kan banyak pecah. Partai ini pecah, partai itu pecah, ini pecah, itu biasa. Hah? Jadi nggak usah heran, dulu Pak Jokowi dielu-elukan, hari ini dianggap pengkhianat, kan biasa itu. Biasa, itu kearifan itu, rahmatan lil alamin itu. Dulu Prabowo dicaci maki, sekarang diagung-agungkan. Nah, dulu Prabowo diagung-agungkan, sekarang dibilang pengkhianat. Biasa itu. Jadi kita jangan ikut ritme yang itu. Nah, jangan ikut ritme yang itu. Dulu mati-matian ngaku sebagai Habib, tiba-tiba ngaku Sayyid. Nah, biasa itu perubahan, seleksi alam. Ya, biasa itu. Tapi jangan terkecoh dengan itu. Jangan terkecoh dengan itu. Ya. Kita fokus kepada untuk tesis Kiai Imad, kepada tesis Kiai Imad. Udah. Mau Teguh Mudakari sama Gus Fuad pleret itu salto, mau mereka besilat, mau mereka kayak gimana, nggak ada urusan sama kita. Kalau perlu misalnya ini bisa menyelesaikan masalah, besilatlah kalian. Pakai sarung tapi biar lucu. Gus Fuad pakai sarung, Mudakari pakai sarung, besilatlah kalian. Nanti benjol-benjol udah, maaf-maafan lagi. Nah, biasa itu. Biasa. Jangankan mereka, saya aja dulu banyak sekali kawan yang sependapat dengan saya, yang sejalan dengan saya, kemudian jadi musuh. Nyerang-nyerang saya, biasa itu. Contoh si Kocep Comai. Ya, si Kocep Comai, dulu kan saya didik dia untuk jadi YouTuber seperti apa, cara bernarasi seperti apa. Sekarang menyerang saya, apakah saya marah? Enggak. Berarti dia di situ mengamalkan ilmu yang saya ajarkan. Bagaimana melawan orang-orang yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, lawan. Nah, untuk kawan-kawan di sini yang dulu jadi sejalan dengan saya, kemudian nyerang saya, biarkan. Itulah ilmu saya. Ilmu itu harus bisa melawan guru, harus bisa menandingi guru. Jangan gitu-gitu aja ilmu. Oh ini guru kita ilmunya lebih hebat. Nggak akan maju-maju kita, lawan. Yang dulu pernah TJ ajarin gini cara ngerosting orang, gini cara bahas orang, gini. Contohlah TJ. Saya belajar dari Rizik, cara menghina orang gimana, cara ngerosting orang gimana, cara caci maki orang gimana. Walaupun saya tidak pakai ilmu caci maki, tetapi menggunakan ilmu roasting dari dia. Dan yang saya roasting dia, bukan orang lain. Langsung guru saya sendiri yang saya roasting. Ya. Nggak ada iri saya. Oh misalnya, oh dulu dia murid saya, sekarang dia udah besar channelnya, udah hebat dia. Oh saya nggak iri, minta dong 100. Nggak pernah saya gitu. Setidaknya kamu bisa bermanfaat untuk dirimu sendiri, udah. Ya. Jadi nggak usah fokus ke situ. Nggak usah fokus. Jadi begitu. Jadi teman-teman juga kadang-kadang kisruh ini dianggap sebagai momen untuk mendulang AdSense. Ya terserah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang kita cari kebenaran, bukan nyari kesalahan kita. Untuk sahabat TJ ini khususan. Ya. Mau Teguh Mudakari bawa rincung,
Gus Fuad Pleret bawa Mandau, ya terserah mereka itu mereka ya, pejuangnya begitulah. Jawara kan gitu, walaupun sama temen kadang-kadang ngontok-ngontokan juga buat latih ketangkasan. Polisi tembak polisi ada, TNI bacok TNI ada kan? Ada tidak? Ada. Jadi itu adalah seleksi alam, betul kata si abang itu, seleksi alam. Kalau jawara ketemu jawara ya begitulah, baku hantam, walaupun sama teman. Gua aja ketemu teman lama yang udah lama nggak ketemu, ketika ketemu sekian tahun nggak ketemu nih, berantem dulu kita, udah bonyok-bonyok baru pelukan. Udah bonyok-bonyok, udah tadi kita pas berangkat mau ketemuan udah mandi, pas ketemu berantem dulu kita untuk mengenang masa-masa jahiliyah kita dulu. Masih bisa nggak dia? Udah satu masuk comberan, satu masuk got. Udah, bubar. Lihat sama orang lain, sama teman sendiri begaduh, sama teman sendiri berantem. Kita rata-rata begitu. Misalnya ada teman gua pulang dari rantau orang nih, ketemuan, yuk berantem kita dulu di warung, apa segala macam. Udah wak belur, dua-duanya wak belur, baru ngopi, udah ngopi. Itu namanya persahabatan ya ikhwan. Dan nggak dendam di situ, nggak boleh dendam. Saya harap juga begitu. Teguh Mudakari sama Gus Fuad jangan dendam. Kalau mau bacot aja. Gus Fuad mau bacotin Teguh Mudakari, bacot aja. Teguh Mudakari mau bacot Gus Fuad, silahkan. Bagi kita itu anak muda tuh. Tapi jangan main-main masuk penjara kayak Habib. Gua pikir Habib itu dulu kayak si Sodi, kayak si Alwi, itu kesatria gua pikir. Ngajak gontok-gontokan di konten, habis itu gua dilaporin ke polisi. Itu nggak gentle itu, fitnah lagi, nggak gentle itu. Dan untuk orang-orang yang gua repetin, gua nggak pernah ada dendam, nggak pernah ada rasa dengki, rasa iri hati, apalagi menghasut, enggak. Yang gue bilang ya kenyataan. Jadi gitu cara menanggapi ini ya ikhwan. Biasa itu, jangankan orang lain, dalam satu keluarga aja ada. Misalnya kita nih anak laki-laki nih, kamu seorang abang, kakak misalnya, adikmu hampir sebaya dengan kamu, beda 2 tahun atau beda setahun. Itu satu kamar berdua dikasih, tiap hari ribut. Gua sama adik gua tiap hari bertengkar dulu. Begitu suara telapak kaki bapak gua jalan, suara langkah bapak gua langsung diem. Nanti berantem lagi kita. Sampai pembagian nanti. Ini bantal guling tengah nih bagian aku. Nanti ada yang usil. Itu. Apalagi kami parah dulu. Bercandanya udah nggak kelewatan. Udah sampai hampir bunuh-bunuhan. Main pisau sama adek. Main golok. Untung nggak mati kami dulu. Mak gua kerja, bapak gua kerja, gua berkelahi sama adik gua yang sebaya gua. Beda 2 tahun. Biasa itu, ayam jago aja, ayam jago. Kalau ayam sayur enggak ya, ayam jago gua bilang. Satu induk aja, itu sampai hancur-hancur muka dia. Memang begitu, mental laki-laki begitu. Harus ada itu, bagus itu, dipelihara itu. Untuk mencari siapa jawara gitu. Lo lihat ayam jago tuh. Kenapa mereka berkelahi? Kenapa nggak bisa disatukan? Karena mereka jagoan. Nah, jangan baper kayak Habib ini dicolek sedikit. Saya nggak boleh dicolek, saya boleh nyolek kamu, nggak bisa, itu nggak main. Saya itu paling usil dulu. Kalau tidur sama adik saya colokin tangan ke lubang pantat, saya ciumin gitu ya. Kurang ajar ini. Nggak boleh ngadu ke orang tua, dipukulin dua-duanya. Balas. Cuman adik gua kagak jorok seperti gua, kagak seusil gua. Gua lihat adik gua lagi tidur, gua colokin ya. Bau apa ini gitu. Ya, anak-anak santri juga sering usil-usil gitu. Biasa itu, nggak usah dendam-dendam, lapor sama orang tua, jangan. Dulu kita kalau lapor sama orang tua habis kita babak belur.
Bukan satu orang babak belur, dua-duanya babak belur. Tadi kita berkelahi sama adik kita, nggak apa-apa. Pas ketahuan sama orang tua kita, dua-duanya babak belur. Apalagi bapak gua doyan kali nonjok tuh. Bapak gua kalau nggak nonjok nggak puas. Terus ngajarin kita lagi, nanti kalau kamu punya anak gitu juga, tapi jangan dipukulin pakai tangan, pukulin pakai kayu, pakai sapu, pakai apa. Gua kasih pelajaran, jangan dipukulin pakai tangan ya. Kalau dipukulin pakai tangan nanti kerasukan, keenakan, kebiasaan, kata bapak gua. Nah, itu contoh tadi, jangan kau bilang jorok, contoh. Kamu masa nggak tahu contoh? Nah, sementara bapak gua kalau mukul pakai tangan, nggak pakai sapu, nggak pakai apa, mukul pakai tangan. Kadang-kadang pakai kayu. Apalagi pas ketahuan gua nanam ganja tuh, digantung kepala ke bawah, disebar pakai tali pinggang, kepala tali pinggang levis sebesar ini, kena di kepala berdarah, kena di punggung gua berdarah dulu. Nah, jadi gua dulu tuh takut sekali kalau dibawa pulang ikan sama orang tua tuh, ikan besar itu dibawa pulang, makan enak ceritanya, gua takut itu mesti ada kesalahan tuh. Sebab bapak gua kalau mau mukul itu masih makan dulu yang enak-enak, biar kalau kita kabur dari rumah nggak kelaparan. Asal bapak gua bawa daging rusa, mau potong kambing, bawa daging kambing nih rumah, ikan tuna satu ukuran besar itu ditaruh di motor itu penuh, gua mikir nih, kesalahan apa yang aku perbuat? Kesalahan apa yang aku perbuat? Tapi kalau bawa nenteng telur, ikan teri itu nggak apa-apa berarti. Tapi kalau nenteng ikan besar itu, oh pasti ini ada misi terselubung nih. Udah makan? Udah kenyang? Udah, masuk. Itu ada ruangan kosong itu, ruangan eksekusi. Sas, ditarik tali pinggang. Bas. Ngulang lagi kau. Udah dibilangin. Bas. Besok lagi. Bangun kau, udah gede kau, bangun gua. Adik gua nggak bangun, langsung pura-pura dia. Nggak dihajar lagi. Kalau gua masih bangun. Udah hancur lebur gua, dihajar masih bangun. Melawan kau ya. Dalam hati gua, didik anak kok kayak gini ya. Kalau nggak mau punya anak ngapain beranak? Dalam hati tapi. Hari ini itu yang paling gua ingat ya ikhwan. Ketika mereka sudah tiada, itu ilmu paling berharga kepada gua. Pingin gua dihajar sama bapak gua sekarang, kagak gua dapat lagi. Sampai gua mati nggak akan gua dapat lagi momen itu. Itu momen paling indah dalam hidup gua ketika dihajar sama bapak gua. Gua nanam ganja di kamar mandi yang belum jadi, ketahuan mak gua lapor sama bapak gua. Gua diikat, kepala ke bawah, kaki ke atas, persis kayak film Rambo. Disebar pakai tali pinggang. Itu pelajaran paling indah dalam hidup gua. Terus bapak gua ngajarin gua jangan mukul anak. Kalau gua bilang terus bapak, oh saya contoh yang tidak baik, jangan diikuti. Nanti kalau punya anak jangan dipukul-pukul, dinasehati. Ciptakan kondisi di mana anak-anak itu diliatin aja udah paham. Kalau udah dipukulin, anak-anak udah tahu rasa sakit, dia nggak akan mempan lagi dipukulin, malah makin bandel katanya. Sementara dia ngemukulin gua, mukulin bukan lagi pakai untuk nasihat, udah nafsu mukulin gua, nafsu. Gua SMA nih teman-teman nih, ini bukan curhat saja ya, tapi ada makna di balik ini. SMA gua pulang ke rumah malam-malam nih, gua yang boleh keluar malam minggu. Malam Sabtu sama malam Minggu, kalau malam lain nggak boleh keluar rumah. Gue tuh kalau ngerokok, mau pulang nyari pohon belimbing hulu dulu. Bersihin kuku semua. Mulut, gosok-gosok ke tanah, biar nggak bau rokok. Karena bapak gue nggak ngerokok, jadi ketahuan kalau ada bau rokok. Pas diperiksa, sini. Pegang tangan gue. Itu lagi. Mulut. Merokok kok? Enggak. Merokok kok? Enggak. Das. Merokok kok? Enggak. Das. Orang lain lagi tidur, pada bangun semua. Ada apa? Orang ngajar bilang jangan ngerokok dulu.
Ngerokok itu bukan karena nggak ada uang, tapi untuk kesehatanmu, kata bapak gua, karena dia nggak ngerokok. Terus kalau ngomong bapak gua gini, nggak bisa sendu sedikit, nggak bisa gini. Kalau nanya ke muka kita, nanya sampai keciprat kita. Adu mata, adu mata. Kalau mata kita juga begini, oh parah itu. Kok gua juga mata juga melotot ya kan? Gua kagak bisa gini, kagak bisa. Gua juga gini. Ngelawan kamu ya? Gimana ngelawan? Mata kau itu. Mata bapaknya aja gitu, gimana mata anaknya ya sama lah. Gitu. Oh, makin parah itu. Udah bilang sama kalian, itu bapak gua itu, didik gua itu. Kenangan paling indah itu. Untuk yang punya orang tua hari ini, jangan disia-siakan, dipukulin lebih bagus itu. Bagus itu tanda kasih sayang orang tua. Bapak gua jangan bilang coba tusuk. Oh, bapak gua nggak bisa gitu. Dia selalu standby rencong di sini. Oh. Gua buka baju, coba tusuk. Mau lihat, langsung dikeluarin tas. Kalau nggak sempat ngehindar, jebol perut gua. Itu didikan bapak gua itu. Dan mudah-mudahan gua jangan didik anak kayak gitu ya. Capek. Saat orang lain lagi tidur, kita ribut. Nah, jadi begitu ya, biasa ribut itu. Anak sama bapak, ibu kalian sama emak kalian dalam satu rumah tangga. Apalagi dalam satu tujuan. Gus Fuad sama Teguh Mudakari, biasa itu. Yang penting cari kebenaran. Dan kita jangan lalai di situ. Sibuk tes mental dengan kawan sendiri, kalah mental sama lawan. Itu perlu diperhatikan. Nah, ya. Sibuk kita latihan dengan kawan sendiri, lupa kita sasaran kita mana. Ya. Lupa sasaran kita mana. Nah, jadi ada sesi latihan. Ada anakku di sini. Curhat dikit ya anak ya, nggak pernah dipukulin nih. Kalau mau boleh. Ada Simba tuh. Jadi kita dilatih seperti itu, jangan sampai ketika kita di dalam pergaulan gampang ngelapor. Kalau gua ngelapor dipukulin sama kawan gua, habis babak belur gua. Kamu ini laki-laki, bukan perempuan. Kamu bawa laporan ke rumah, ya hajar lagi gua di rumah. Udah babak belur dihajar kawan tadi, dihajar lagi sama bapak gua. Kita pulang ke rumah nangis-nangis. Kenapa dipukulin guru? Di mana dipukulin? Di sini. Oh, mana yang nggak dipukulin nih? Pas sekali lagi. Udah kan? Dah. Besok ketemu sama guru. Nih kalau dia bikin salah lagi, hajar lagi. Saya ngasih anak saya di sini untuk dididik. Kalau nggak bisa dididik, pukulin dia. Itu bapak gua dulu. Kalau sekarang, siapa yang mukulin anak saya? Saya nitipin anak saya di sini supaya diajarin, bukan buat dipukulin. Itu orang tua kita didik kita. Kalau sekarang dididik sama guru, dipukulin sama guru dikit, pulang nangis-nangis. Terus nyari guru ke rumah dia. Bawa golok lagi. Sekarang kita enggak. Kita dipukulin sama guru, dipukulin lagi kalau lapor ke rumah. Paham ya? Paham. Biasa itu keributan satu kelompok itu biasa itu. Apalagi perebutan kekuasaan, itu biasa itu, lumrah. Makanya gua nggak mau main-main kelompok, nggak mau ribut-ribut sama orang. Gua fokus aja nih. Gua nggak pernah deklarasi ini, deklarasi itu, nggak perlu gua. Kalaupun ada pasukan angin seperti di Aceh, gua deklarasi nggak gua tunjukkan di publik. Laskar Angin, pasukan angin gua kasih tahu, gua kasih namanya. Itu buat anti persekusi. Telah terbongkar, tokoh pertama penemu ilmu ronsen makam ternyata seorang rabi Yahudi, makam Syekh makam Syekh Abbad adalah korban pertama yang diklaim Yahudi setelah dironsen oleh rabi Yahudi. Nah, itu Bung Lubis. Tuh ya kawan. Kemudian ditertawakan ketika gua masuk penjara, TIJ masuk penjara. Jangankan gua, bapak gua aja doyan masuk penjara.
Gua cuma 20 hari. Bapak gua 2 tahun, 3 tahun masuk penjara. Bukan karena narkoba, bukan karena nipu orang, ngajar orang. Tuh ya ikhwan, dicek di mana Camp Ali insyaallah. Berarti gue ikut jejak bapak gue doyan masuk penjara. Bukan kayak Bahar mukulin bocil. Bukan. Ya. Cek bapak gue itu doyan masuk penjara. Nah, ribut soal apa baret mobil di jalan, gesek mobil, udah ribut, udah. Oh. Masuk lagi penjara. Dan nggak merepotkan bapak gua masuk penjara. Gua udah masuk penjara, saya udah masuk penjara nih ya. Kalau ada waktu dijenguk, kalau nggak ada waktu nggak apa-apa. Bapak gua tuh. Mau dianterin apaan, Pak? Makmu bawa kemari, nggak usah bawa apa-apa. Gua anterin mak gua ke penjara. Habis itu, apa lagi? Mama tirimu juga bawa ya? Ya, bawa lagi. Itu sisi curhat. Biasa itu, biasa. Yang namanya Sutil sama Kuali itu, tangteng, biasa itu. Jadi jangan dibesar-besarkan. Ya. Jadi kalau ada yang membesar-besarkan cerita keributan antara Kiai Imad, antara Gus Fuad dengan Tuku Mudakari, berarti dia mau ngonten sekaligus mau mengalihkan perhatian kita terhadap tesis Kiai Imad. Ini buat sahabat TJ ya. Kalau itu dibesar-besarkan, ngegoreng-goreng terus, berarti mau merusak konsentrasi kita terhadap tesis Kiai Imad. Kita nggak peduli itu. Fokus kita tesis Kiai Imad. Gak penting itu. Mau mereka begaduh, mau mereka saltu-saltuan, mau mereka ngapain, nggak ada urusan sama kita. Paham ente? Besok TIJ aja sama Bung Lubis pernah gontok-gontokan kan? Tetapi tidak memutuskan perhatian kita terhadap tujuan. TJ pernah nggak gontok-gontokan sama Bung Lubis? Pernah. Siapapun yang membantu tesis Kiai Imad, dukung. Dukung itu. Karena biasa itu. Musuhnya teman adalah musuh. Temannya musuh adalah musuh. Musuhnya musuh adalah teman. Biasa itu. TIJ versus Bung Lubis sudah pernah. Cuman Bung Lubis yang bertahan, yang lain nggak bertahan. Dianggap dilecehkan nama TIJ. Dulu ada itu, siapa namanya itu, si Mak Hitam, masih ingat? Tiba-tiba ngedobol dia, gua hajar dia, ngamuk dia. Tapi kalau nggak ngamuk, bagus ke depan. Artinya kita tidak hanya mengkritik orang lain. Ketika ada teman kita berbuat seenaknya, cara-caranya juga seperti cara lawan, seperti cara musuh, kritik juga dong. Kalau cuma bisa mengkritik lawan yang salah, ketika teman yang salah nggak berani kritik, apa bedanya kita dengan musuh? Misalnya Dobolowi sekarang, kalau mereka membela sesama mereka, walaupun salah, kita juga gitu, enggak. Karena yang kita kritik, yang kita lawan adalah paham-paham seperti itu. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Sekalipun dia keluarga kita, sekalipun dia sahabat kita. Makanya zaman sekarang, orang pinter banyak, orang kaya banyak, orang bisa baca banyak. Tapi orang yang berakhlak dikit, bahkan orang jujur langka. Jujur itu berkata apa adanya. Bung Lubis mengkritik sahabat gua, kagak marah gua. Dulu gua bersahabat dengan pesulap merah, dikritik sama Bung Lubis, apa gua marah? Enggak. Cuman nggak enak hati gua, ngapain dikritik Bung, gua bilang gitu, ngapain dikritik, biarin aja dulu. Oh nggak bisa bang ini, oh ya udah, terserah ente aja, gua bilang. Nanti aja kritiknya, jangan sekarang, udah ajar. Kalau itu sebuah kebenaran. Ya. Kalau nggak akan tuntas, malah melebar kemana-mana. Akhirnya gagal fokus dengan tesis Kiai Imad. Kelompok Gus Fuad tugasnya ngebully Tuku Mudakari.
kelompok pendukung Tugu Mudakari tugasnya ngebully Gus Fuad. Akhirnya Kiai Imad sendiri. Kita gagal fokus. Makanya enak kayak TIJ. TIJ nggak pakai tim. Sebenarnya Kiai Imad juga nggak pakai tim. Gue udah bilang dari awal Kiai Imad itu sendiri nggak pakai tim. Cuman kalau ada orang yang membantu, ya kita kasih apresiasi lah. Ya, gue kagak pakai tim, Bung Lubis kagak pakai tim. Yang ada repot aja nanti begaduh sama kita udah. Dan yang gue ikuti adalah tesisnya, bukan Kiai Imadnya. Oh Kiai Imad mau begini begitu silahkan, bukan urusan gue. Tapi tesisnya, fokus ke tesisnya. Nah. Kita jangan terkecoh, Hewan. Jangan terkecoh. Lihat mereka aja sesama mereka berantem begini, jangan terkecoh ke situ. Fokus. Ya saya jagoan ketemu jagoan ya begitu. Nah, kalau saling lapor itu yang nggak enak gua. Saling lapor, nih lapor polisi dikit-dikit lapor itu nggak enak, manja kali itu. Banyak itu tugas polisi daripada ngurusin yang beginian. Nah, jantan, gentle gitu. Ribut biasa udah gua bilang tadi. Ayam jago itu masih bocil aja udah berantem sama mereka. Kurang ajar ayam ini nggak tahu. Makin sering berantem makin bagus. Ayam jago ya. Ini mana nih paling doyan berantem yang ini? Oh itu berapa harganya? Oh itu lebih mahal dari yang lain. Nah, kalau main lapor-lapor ya kayak Habib lah. Gua aja 20 hari laporin nggak sanggup dengar rocehan gua deh. Karena kualatnya nggak berlaku sama gua. Kemudian syafaat dia gua nggak tertarik. Terus jeblosin gua ke penjara. Dikirim pengacara Robitoh. Ya. Bang TJ mau nanya, Bang Sedil kemana? Sibuk dia lagi kerja. Gitu. Jadi fokus kita, fokus tesis Kiai Imad, jangan kemana-mana. Ya. Iya, oh TJ kalau mereka berantem ini jadi cacat nama Kiai Imad nih, dibully sama Double Owi, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kita jangan fokus ke sana, fokus ke tesisnya. Mau mereka gelut, mau mereka gontok-gontokan, mau mereka ngapain, kalau bisa leraikan. Kalau nggak bisa ya udah. Mereka lebih tahu apa yang mereka tahu. Fokus ke satu titik. Jangan gagal fokus. Ya. Gua sih berharap Gus Fuad sama Tugu Mudakari bisa berdamai. Oh ada hal-hal yang bisa dirundingkan. Kalau nggak bisa ya sudah. Jangankan orang berkelahi sesama kawan, orang berkelahi dalam satu keluarga aja nggak bisa. Oh rujuk aja, oh gini aja, damai aja, jangan cerai, nggak bisa kita. Dulu aja pejuang-pejuang kita banyak, ya kan? Banyak yang berbeda pendapat. Imam mazhab aja beda pendapat. Apalagi cuman Gus Fuad sama Tugu Mudakari. Dan gua nggak sembunyi-sembunyi kalau ada hal-hal yang nggak cocok nih di pemahaman gua. Kayak misalnya Gus Fuad mengupload wali dari apa itu, yang bermimpi ketemu Nabi. Nah, gua nggak percaya itu. Bukan berarti menghilangkan hormat gua terhadap Gus Fuad, enggak. Yang hormat tetap hormat, masalah tesis. Kalau masalah udah masuk ke ranah mimpi ketemu Nabi atau bertemu Nabi sehari 70 kali, itu udah angkat tangan. Tidak sesuai dengan pemahaman gua. Itu gua klaim bohong, dusta. Begitupun kalau Tugu Mudakari tiba-tiba bilang, saya bermimpi ketemu Nabi, katanya suruh serang Gus Fuad. Nah itu juga gua bilang dobol. Nah, tiba-tiba Tugu Mudakari nunjukin kesaktian, bisa ngelubangin kayu dengan paku. Gua juga bilang dobol. Karena fokus gua bukan di situ. Fokus gua di mana ada pembahasan terkait nasab gitu. Nah, itu ya. Nah, itu. Oh, Gus Fuad waktu kecil udah bisa ketemu dengan Nabi. Itu gua nggak percaya. Kenapa gua nggak percaya? Nggak ada konsep seperti itu. Oh, tapi beneran ya udah untuk dirimu sendiri. Wow. Misalnya seperti nasab Ba'alawi. Nah, untuk mereka sendiri. Bukan untuk kita, gua nggak percaya. Setelah adanya tesis Kiai Imad.
Ah, oh, Gus Fuad bisa mi'raj misalnya. Berdua dengan Teku Mudagari naik ke langit ke-7. Gua nggak percaya. Karena berbicara tesis ilmiah ke iman harus dengan cara ilmiah. Bukan dengan cara mimpi. Bukan pakai wangsit, bukan. Kalau pakai wangsit ya sama aja dengan Dobolowi. Oh apa nih? Bukti mana? Bukti. Data. Bukan cerita. Data ya. Data. Gitu. Kumudakari bertemu dengan Nabi Khidir misal. Nanti Gus Fuad bertemu dengan Rasulullah. Udah, gua nggak masuk ke situ. Karena itu bukan hal untuk diceritakan. Dan kita boleh mengingkari itu, nggak percaya, boleh. Ada wali ngaku dirinya wali, baru saja bertemu dengan Nabi, boleh kita nggak percaya. Karena kita nggak lihat. Nah, kalau sesuatu yang tidak bisa kita lihat terkait masalah keimanan, itu harus ada data, harus ada pedoman. Seperti penjelasan tentang Rob kita, tentang Allah, kita nggak bisa lihat. Kenapa kita bisa percaya? Ada data. Nah, itu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi, udah terbukti. Sesuatu yang tidak terbukti harus dibuktikan. Sesuatu yang sudah terbukti jangan dibuktikan lagi. Fokus pada satu titik. TIG berarti lu gak percaya Tuhan. Karena lu gak bisa lihat. Bukan begitu konsepnya. Ada datanya. Ada pembuktiannya. Nah, itu lain lagi ya ikhwan. Paham ya? Paham. Ini tiba-tiba wali kutub begini, begitu. Sudah begini, sudah begitu. Gak percaya. Dan boleh. Sekalipun gua ketemu misalnya wali asli wali nih. Bukan abal-abal. Asli wali. Yang ngomong, saya baru saja ketemu dengan Allah begini. Gua gak percaya. Gua berani bilang gitu sama wali. Misalnya gue tahu dia wali beneran nih, ngomong gitu. Gue ingkari gitu omongan dia. Kalau ada orang lain. Paham gak maksud saya? Nah, tiba-tiba ada orang ceramah. Saya baru saja ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah berpesan seperti ini. Gue gak percaya. Kalau dia beneran bisa ketemu Rasulullah, kenapa nggak jadi perawi hadis saja? Apalagi persoalan mimpi. Mimpi kan rahasia. Ketika kita bermimpi Rasulullah bukan untuk konsumsi publik, tapi untuk konsumsi pribadi, supaya bertambah-tambah ketaatan kita. Oh, ada pesanan di situ, ada amanah di situ. Jangan sampaikan sesuai dengan format sesungguhnya. Libatkan dalil di sana. Atau libatkan narasi yang tidak seolah-olah kita ingin mengangkat diri kita nih. Gua orang suci nih bisa ketemu Nabi. Gua wali nih bisa ketemu Nabi. Gua nggak percaya. Kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu Nabi, bermimpi Nabi depan gua, amanah begini, amanah, gua nggak percaya. Kalau seandainya itu bisa dijadikan sebagai dalil, maka nggak perlu lagi hadis Al-Quran, nggak perlu. Udah ketemu langsung sama Nabi. Nggak perlu lagi penjelasan itu semua. Udah tanya aja sama Nabi langsung. Nggak perlu hadis lagi, nggak perlu tafsir lagi. Udah nggak perlu ulama lagi, udah ada orang ketemu Nabi langsung. Kira-kira ini hadis ini betul nggak? Kira-kira ajaran ini betul nggak? Tanya aja sama Nabi langsung. Makanya gue nggak percaya itu. Gue masih percaya sama ulama-ulama yang mengedepankan ilmu pengetahuan, bukan ilmu halu ngawur segala macam. Nggak percaya gue itu, nggak percaya sama sekali. Walaupun tiba-tiba Teku Mudagari bilang, saya tadi malam ketemu sama Nabi TIJ, nggak percaya saya. Terus Kiai Imat lagi, gua nih dukung kasih Kiai Imat, tiba-tiba Kiai Imat bilang di dalam mimpi saya nggak percaya Kiai. Udahlah. Percaya saya. Karena ada formatnya. Ketika engkau dapat petunjuk di dalam mimpi, jangan suka diumbar. Sesungguhnya hal yang seperti itu tidak baik dan akan mendatangkan fitnah. Paham? Ketika engkau melihat kelebihan daripada wali, lihat karomah wali, jangan salah diumbar. Nanti jadi fitnah. Gue lihat tadi wali itu nggak basah jalan di hujan. Gue sering melihat keanehan seperti itu. Gue nggak ceritain, kenapa? Itu jadikan sebagai pelajaran untuk kita. Masya Allah. Kadang-kadang kita ngomong sama yang bersangkutan sendiri, beneran saya nggak tahu.
Kalian tahu, wali kadang-kadang hujan, pas jalan nggak basah, dia nggak tahu dia nggak basah. Tetap ketika sampai di tempat dia minta anduk, ngelap, padahal nggak basah. Ngelap dia. Nggak begini, saya nggak basah kalau hujan. Saya langsung diselimuti awan. Enggak. Insya Allah hujan rahmat katanya. Bayangkan kalau negeri kita nggak ada hujan, pasti kering kerontang kayak di Yaman. Ya, gitu paling wali. Tetap mereka menunjukkan ke kita bisa begitu karena Allah, tetapi menjelaskan selogika mungkin ke kita. Kenapa nggak tembus ditembak tadi? Masya Allah, siapa bilang nggak tembus? Karena saya pakai ini. Ini kan ada koin di dalam saku saya. Ini kena koin ini mungkin. Atau nggak kena tadi makanya nggak tembus. Nggak ada wali, oh saya nggak tembus tadi. Wah begini, coba lihat perut saya. Enggak. Pertolongan dari Allah. Kadang mungkin saya nggak terkena tadi. Padahal udah jelas itu pelurunya. Masih ada bekas di sini, cuman nggak masuk. Ya. TJ penista agama. Kalau model ngomong seperti ini menistakan agama, agama apa kau? Nah, kan harus tanya juga, menista agama, agama apa? Yang gua nistakan. Kalau agama Islam udah benar porsinya gua ngomong seperti ini. Nggak ada wali pamer ilmu, nggak ada wali adu ilmu, nggak ada. Karomah itu kadang-kadang walinya sendiri nggak tahu dia. Terjadi mungkin dalam dia berdakwah, diberikan pertolongan oleh Allah. Dia sendiri nggak tahu kadang-kadang. Bukan ngafal dulu. Ong wila heng seng wila beng sen duen kepu angin, enggak wali. Karena ketawaduannya menyerahkan hidup dan matinya kepada Allah. Ikhtiar tetap wajib untuk berlindung, bersembunyi, menutup diri supaya tidak terkena peluru, itu ada. Persoalan pertolongan Allah lain lagi urusan. Itu bukan wali kalau begitu. Ilmu sakti dimiliki oleh jawara, dukun. Wali nggak pakai ilmu sakti. Kesaktian itu di dalam ilmu hakikat nggak masuk. Kalau kalian ngomong sekarang kan lagi rame ngomong ilmu hakikat, ini begini begitu, itu nggak masuk. Karena kalau udah capaian ke sana, udah pasrah, udah main rasa itu, udah pasrah. Apa yang jadi konsekuensi, siap miskin, siap lapar, siap berdarah-darah, siap. Bukan cuman ngomong, memang sudah tahapan penyerahan diri. Nggak lagi ngomel-ngomel kalau nggak ada duit, nggak ada rokok ngomel-ngomel, nggak lagi wali itu. Itu udah kepada penyerahan diri, totalitas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berzikir di saat sadar dan tidaknya, di saat sedang tertidur ataupun dalam keadaan terjaga. Wali kok mamer karomah, itu udah lucu. Ketika ada orang mengatakan seorang wali yang memamerkan karomahnya, gua udah, itu bukan wali, setan itu, ataupun sakti. Karena wali enggak. Karena rata-rata karomah dia enggak tahu. Kapan karomah itu hadir enggak tahu dia. Dan ketika sudah ketahuan, beliau malu sekali kalau diketahui orang. Takut jadi ria. Karena mereka merasa diri mereka itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Paham? Jadi nggak diajarin, ilmu karomah itu diajarin, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kamu nanti begini, bacanya begini, nggak bisa. Tapi kalau ditunjuk jalan mencapai itu bisa. Paham nggak? Kita diberikan jalan menuju ke sana, itu bisa diberikan jalan. Bukan untuk capaian karomah, itu bukan, tetapi kepada pemasrahan diri secara totalitas. Nah, kalau masih sakti, baca ayat ini bisa meledak orang itu, itu masih kesaktian.
Maksud saya paham nggak? Dan itu tidak diceritakan oleh yang bersangkutan sendiri kalau ada. Kalau nggak ada yang banyak cerita. Saya digigit kobra-kobranya mati, itu bohong. Karena kenapa? Yang pertama, sesuai dengan konsepnya, dia cerita sendiri. Diceritanya di depan publik, tapi tidak ada bukti. Sesuatu yang diceritakan ke publik harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti, boleh kita ingkari. Tiba-tiba ada orang ngaku, saya wali nih, saya bisa begini, begitu. Saya nggak percaya. Dan saya tidak akan murtad. Dia cerita sendiri. Paham ya? Biasanya karomah wali itu yang cerita orang lain dan tidak lebih-lebihkan. Bahkan kalau diketahui oleh wali itu sendiri, jangan cerita siapa-siapa ya. Jadi di sini begitu. Jangan cerita siapa-siapa. Takut jadi fitnah nanti. Fitnah terhadap saya, fitnah terhadap ajaran kita. Jangan. Takut nanti saya dikultuskan sama orang. Takut saya dipuja-puji orang. Takut orang bernazar ke saya nanti. Takut orang menganggap saya begini, menganggap saya begitu. Makanya dihindari dulu. Ini belum apa-apa, saya ini punya karomah. Dulu ada orang datang ke rumah saya, tiba-tiba bensinnya habis. Pulang nggak pakai bensin, pulang bisa nyala motornya. Ternyata motor listrik. Selalu kalau wali itu mencari celah untuk tidak melihat itu sebagai sesuatu yang wow atas dirinya, tetapi atas izin Allah. Dan tidak diceritakan menjadi sebuah kesombongan dan akhirnya menjadi fitnah. Ingat, kesaktian itu bukan ilmu wali. Karomah beda dengan kesaktian. Karomah artinya apa? Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Ini dikit-dikit Habib bisa terbang, itu gua nggak percaya. Habib bisa begini, kok Habib aja yang bisa begitu? Bukti gak ada. Cuma bacot doang. Biar terkesan, biar orang pada muji-muji dia sebagai cucunya, biar dapat sumbangan nanti pulang. Datuk kami dulu bisa menurunkan rantai emas dari langit. Datuk kami dulu mengijazahkan doa supaya dimudahkan rezeki. Habis ngomong seperti itu, ijazah doa mudah rezeki, dia minta rezeki sama orang. Itu yang gua nggak kemakan. Kita boleh cerita, misalnya mau cerita boleh. Kita ijazahin doa ke orang supaya mudah rezeki, kok kita hidupnya belangsak. Kita ngasih ijazah orang lain supaya banyak duit, bisa kaya melipat gandakan harta, kok kita habis ceramah minta duit. Seharusnya kita dong yang ngasih duit. Kan kita udah ngamalin duluan. Nih ilmu yang saya amalkan bertahun-tahun ini sehingga saya menjadi kaya seperti ini. Begitu mau pulang, nih duit untuk kalian semua, ini dari hasil amalan saya ini saya dapat duit nih. Ini bukan. Saya udah jazahkan ini begitu supaya mudah rezeki. Mana rezeki kalian ngasih ke saya? Mana duit kalian ngasih ke saya? Enggak masuk itu. Itu dibuat-buat itu. Saya nggak percaya itu. Nah, ya. Dari ketua-ketua itu saya bahas dukun, saya udah bilang itu. Enggak benar itu. Itulah orang yang menyebabkan ajaran jadi fitnah nanti. Katanya dia bisa ngasih ilmu untuk dijazahkan supaya kaya, supaya tajir. Kok ujung-ujungnya dia minta duit sama kita? Itu sama dengan pembual warung kopi. Bapak saya punya pesawat, datuk saya punya kapal selam, kami ini kaya 7 turunan, luar biasa cara nyari duit begini, gampang saya nyari duit. Begini saya itu daun pisang aja saya gulung-gulung jadi duit. Yang penting usaha. Ujung-ujung bang, saya rokok 2 batang, kopi 1 ya. Bayarin tuh. Itu pembual. Pembual warung kopi betul nggak kayak gitu? Bisnis saya luar biasa begini begitu. Saya baru saja dapat lagi nih. Saya buka perusahaan 1 lagi. Ujung-ujung bang kopi saya ya. Ini makan saya dari tadi pagi nih saya nongkrong di sini. Gua dalam hati main itu tadi ceritanya udah sampai keluar angkasa. Kopi harus gua yang bayar. Gua lagi. Ada nggak seperti itu? Jawab kalian. Itulah hembusan-hembusan Habib sekarang gitu.
Datuknya kaya lah, punya amalan ilmu menghadirkan harta lah, nurunkan emas dari langit lah. Ujung-ujung kita yang bayarin dia. Paham? Ujung-ujung minta donasi sama kita. Mana emas datukmu tadi? Mana ilmu datukmu tadi? Kalau di sini ngaku cucu Nabi, ketika dihantarkan sedekah, dihantarkan fitrah misalnya ya, mereka menolak. Kasihlah kepada yang lebih berhak. Alhamdulillah, saya masih punya sedikit untuk saya makan, untuk kehidupan saya. Cari yang lebih berhak. Begitu ada orang bayar apa ke gua. Biasa itu kalau gua di pos ronda itu ada yang datang. Ini ada sejumlah uang untuk dipakai gitu. Saya nggak bisa terima itu. Saya udah bernazar untuk ini. Jangan. Nggak boleh nolak, ini rezeki. Ya udah, kalau gitu ambil ini amplop, kasih ke yang lebih membutuhkan. Saya kalau butuh nanti minta, saya bilang. Kalau saya butuh saya minta nanti. Iya. Gitu. Ini kalau nggak ada, oh kamu kualat, nggak dapat syafaat, kamu harus cari. Kalau nggak cari, kamu nggak akan dilihat nanti oleh datuk kami. Itu parah. Paham ya? Paham. Itu tadi contoh, bukan saya maksudnya. Contoh, misalnya saya di pos ronda, tiba-tiba ada orang datang mau ngasih duit ke saya. Lagian siapa sih yang mau? Itu cuma cerita, maksudnya contoh. Ntar kalian mikir, oh TJ pamer juga. Bukan, itu contoh yang pernah terjadi. Nah, misalnya begitu. Paham ya? Nah, nanti kau bilang juga, TJ pamer lah begini begitu. Itu contoh. Saya nggak mau nyontohin orang lain, saya contohin diri saya. Paham ya? Paham keceplosan gua. Didonton sama orangnya kan gak enak. TJ udah mulai ikut. Gua memang halu orangnya, tapi kehaluan gua nggak ngajak orang. Dan kehaluan gua harus gua dapatkan itu. Gua lagi tidur nih, tiba-tiba gua dulu ya. Bagus juga nih kalau gua punya istri orang bule gitu. Pantatnya tonggek, tetenya gede, selangkangannya pink. Kalau minum kopi kelihatan lewat lehernya. Nah, gua ngehalu sendiri itu. Ini harus dimulai. Dari mana mulainya nih? Gua harus bisa bahasa Inggris nih. Ketika gua udah bisa bahasa Inggris, gua harus jalan ke Sabang atau ke Bali nih. Biar ketemu bule. Dah gua berangkat ke Sabang loh. Ke tempat teman gua, 2 bulan di sana, 2 minggu di sana, udah ada bule, komunikasi kita. Pertama gua nyewain motor. Terus karena bulenya cantik, enggak gua sewain. Gua ajak dia jalan-jalan. Dapat gua. Oh gini ya. Pas nikah, gua nggak bisa nikah beda agama. Akhirnya nggak jadi. Nyari yang lain lagi. Setelah tsunami datang bini gua sekarang. Ketemu gua di Masjid Baitur Rahman pas zuhur. Gua paling malas sholat berjamaah zuhur. Datang gua sholat zuhur. Rambut gondrong, hampir sepunggung, hampir sepantat. Dipanggil Tarzan, panggilnya Tarzan. Mereka kan datang buat ziarah ke masjid gitu. Ngobrol-ngobrol. Ya begitu pertemuan. Sampai udah jadi istri. Nah, berdasarkan halu tadi. Nah, nggak sekedar halu. Jadi harus dibuktikan. Itu kira-kira sampai nggak? Kenyataan nggak? Boleh berhalu seperti itu. Yang penting kejarlah halumu itu. Jangan ceritakan halu. Buktikan halumu itu. Jadi kenyataan.
Eh, dan gue ceritain di sini di konten gue di live YouTube, bukan di masjid, bukan di mimbar. Kita nggak tahu siapa aja yang nonton nih. Paling yang gue kenal di sini udah Rino sama si Satria Arjuna, Muhammad Ridho, itu pun kenal di sini. Bukan di atas mimbar, bukan didengerin sama kiai-kiai, kemudian dibayarin lagi, udah ngalu, cerita halu dibayarin lagi. Terima kasih Habib, sudah ngehalu, ini kemudahan, nggak ada kemudahan nih sedikit untuk Habib. Besok datang lagi, ngehalu lagi ya. Nah, nggak gitu kan, di konten gua, nggak pun gua nuntut bayaran, dari tadi gua nunggu saweran aja kagak ada. Coba kalau ada saweran, budak-budak pada kepanasan. Tapi jangan sampai tidak, ya kan? Udah sampai berbusa-busa mulut gua ngelucu depan kalian, nggak ada pun saweran. Jangan bilang gitu kalau ceramah, malu kita, ngarep itu namanya. Contoh barusan, contoh. Nah, itu contoh. Masa dari tadi itu nggak ada yang nyawer sepeser pun. Biasanya gua udah berapa jam gua live begini pasti ada saweran. Biasanya paling sedikit 500.000. Ini kok nggak ada? Itu contoh misalnya. Itu kita ngarep. Ngarep itu nggak boleh. Bahkan saya ini menegur orang-orang yang nyawer saya. Jangan. Saya itu bukan orang yang kelaparan. Saya bukan orang yang doyan duit. Saya nggak makan duit. Yang saya makan nasi. Kalau kalian ngasih duit, saya beli beras. Enggak. Saya petani, beras banyak. Paling-paling itu sumbangan kalian di sini melalui Super Thanks. Saya sumbang lagi ke anak yatim piatu. Siapa anak yatim piatu? Saya sendiri, adik-adik saya. Nah, saya udah nggak punya emak, udah nggak punya bapak, yatim piatu kan. Nanti kalau saya bilang saya ngerawat anak-anak yatim, nanti dimanfaatkan kayak yang sudah-sudah. Padahal buat makan dia ngaku untuk anak yatim bimbingan TIJ. Jadi masalah lagi kan. Padahal gua sendiri kagak pernah minta-minta. Kalau gua mau ngasih ke orang lain bukan dari hasil sedekah orang lain, gua nyari sendiri kerja. Nggak sedekah di atas sedekah. Orang sedekah ke gua sedekahkan lagi, enggak. Habis itu pakai pamflet lagi kita. Orang lain suruh ente kalau mau sumbang ke aneh pakai nama hamba Allah ya. Tapi kalau aneh nyumbangin lagi sumbangan ente, gua pakai baleho. Sumbangan dari Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Ada fotonya lagi biar dikenali. Tapi kalau kita dulu disuruh diajari nama guru kita, kalau mau nyumbang itu pakai nama Allah, hamba Allah aja. Nggak usah nulis nama. Kalau sekarang nggak cukup nama, foto lagi. Foto dulu. Dah. Coba lihat fotonya bagus nggak? Kurang nampak muka saya. Nampak. Kamu kurang kelihatan miskin, kamu kelihatan lebih kaya dari saya. Ganti baju. Tuh bagus. Kok tampang saya masih nampak kayak pengemis ya? Udah bentar, cuci muka dulu. Memori masih muat kan? Muat. Itu nama-nama, nggak nampak nama. Pasang, tarik baleho belakang, nama saya. Siapa bilang ria? Nggak boleh itu. Bukan ria itu. Ria itu di hati. Ya, lu kira-kira kalau ngasih uang ke orang, kalau dipajang kemudian ada pujian di bawah, kira-kira senang nggak? Masya Allah dermawan sekali Muhammad Ridho. Masya Allah dermawan sekali TIJ
Masya Allah, dermawan sekali Ahmad A. Kira-kira senang nggak dibilang gitu? Kalau masih senang dibilang gitu, ya udah nggak usah bilang-bilang Garia ya. Tapi kalau ada rasa malu ketika begitu, lah ngapain di-expose ya? Ini antara saya dengan Allah lah. Memberi dengan tangan kanan, jangan sampai ketahuan tangan kiri. Kalau dulu guru kita di kampung, kalau sekarang sampai spanduk lah. Nah, ngapain lah Bang Puma? Ngapain? Kenapa nggak dari tadi? Aku bermimpi ketemu Bang TJ. Lah, sekali bilang mimpi kasih duit. Ini kalau mereka cerita mimpi minta duit. Kan? Nah, untung gua nggak tutup live dari tadi. Habib Muhammad Syihab mana nih? Habib Muhammad Syihab belum. Biasa nggak nanggung-nanggung 500.000 deh. Beb, mana Beb? Basmi oknum Habib. Ngapain basmi Habib? Alah, kamu nggak boleh provokasi seperti itu. Saya ini ada Habib Muhammad Syihab di sini, biasanya 500.000 nyumbang kalau saya live. Kok dia nggak muncul di sini? Harus tanyakan nih jamaah kita kok nggak ada malam ini ya. Assalamualaikum ya Habibana, kaifa halukum? Antum di mana aja? Kok nggak ada nih di live? Masya Allah, dari tadi dilihat-lihat kagak ada. Muncul lah Bib. Ini yang nyawer baru 77.000 Bib. Tadi ada yang nyawer satu lagi siapa? Ya Bib, mampirlah di live Ana. Ya Bib. Ya, tunggu ya. Fadol Bib, fadol, disegerakan. Kalau ente kagak ada saldo, kasih aja nomor rekeningnya ke aneh, biar terkesan ente yang nyumbang nanti ya. Assalamualaikum ya Habibana, kaifa halukum? Tadi siapa itu? Ada lagi itu. Jangan nyumbang, jangan disawer, jangan. Saya enggak. Enggak boleh enggak. Budak pada kepanasan. Udah yang nonton lebih dari 1.000. Kalian nyumbang pun ratusan ribu. Sakit hati Kibin. Ya, jangan bikin sakit hati Kibin. Pokoknya kalau kalian nyumbang ke TIJ, kalian kasih super thanks, Kibin pada kepanasan. Makanya jangan ya. Jangan Kibin langsung banyak juga nyawer TIJ, ngajar dia. Padahal ngomongnya gak jelas, ada juga yang nyumbangin dia. Kenapa sih kalau kita live kagak ada nyumbang sih? Sampai kita harus kasih nomor rekening. Yang ngasih nomor rekening pun kagak ada yang transfer. Kagak ada yang TF kita. Jangan disumbangin. Wah, Habib marah nanti. Kalian kalau mau bikin Habib marah jangan nyumbang. Sumbang lah. Tapi kalau nggak mau jangan sumbang. Jangan bikin Habib marah ya. Masa TJ banyak yang nyumbang, Habib yang minta aja nggak disumbangin. Apa itu super thanks? Super thanks itu adalah sebuah sebuah apa namanya itu lupa saya. Pokoknya begitulah untuk nyumbang gitu ya. Kalau nggak tahu itu yang agak gambar lope itu ada di situ. Kalau ditekan itu nanti harus dibayar ke situ. Jadi uangnya masuk ke TJ gitu. Tapi jangan nggak usah. Ya. Itu di bawah itu ada itu. Kalau nggak salah itu ke samping kanan tuh. Samping kanan di bawah live ini itu ada gambar lope di situ. Dari situlah nanti kalau mau sawer. Jangan ke saya, jangan. Saya nggak usah. Saya cuma ngajarin aja nih tutorial ya. Kalau mungkin ada yang lebih paham tentang super thanks, silahkan dikasih tahu.
Satria Arjuna jangan begitu, nggak baik itu. Suul adab sama TIJ itu. Kasih tahu yang belum tahu. Super Tanks itu apa, ada yang nanya. Pokoknya jangan ragu-ragu. Jangan sampai enggak. Terima kasih tadi ya, saya nggak sempat ngelihat karena ngelihat handphone tadi ya. Sekarang sudah ada 77.000 nih. 77.000 cuman beberapa budak aja yang kepanasan ya. Tapi kalau sampai kayak kemarin tuh 2 juta ya, sampai kepanasan budak gosong. Nah kan, ngapain lah nih Bang Husna, enak, lezat. Jangan. Saya nggak bisa nolak soalnya rezeki ya. Saya nggak bisa nolak. Mau gimana coba? Kalian gitu aja, jangan. Kan sudah 99.000. Aduh, ya ampun, ini kepanasan nih budak-budak nih. Jangan begitu ya ikhwan. Kita nggak boleh membuat orang lain sakit hati dengan kebahagiaan kita. Jangan menari-nari di atas kegosongan para budak. Jangan nyumbang ke saya. Dengan menyumbang kepada saya, kalian telah menyakiti hati para kibin. Jangan. Ya. Jangan sampai kibin-kibin sakit hati. Bahkan mereka nggak mau komen, cuma nonton doang dari tadi. Sakit sekali hati kalau nonton live TJ, makanya jarang kibin-kibin muncul di sini. Kenapa jarang muncul? Sakit hati ketika Super Tanks itu dilayangkan di permukaan kolom komentar ya kawan. Jangan saudara, jangan. Ya, saya nggak butuh itu. Tapi kalau ngasih, saya nggak akan nolak rezeki. Ya. Mana lagi yang belum? Jangan ya. Makanya dari tadi saya nggak ngingatin kalian. Saya takut sekali. Takut antum-antum pada nyumbang saya. Kenapa sampai pembicaraannya ke sini? Saya sengaja tadi menggeser supaya nggak membahas masalah Super Tanks. Kalau saya bahas Super Tanks, nanti ya seperti itu. Kalian nyawer. Sekali sawer, telinga kibin terasa dijewer ya kawan. Ya. Aduh. TJ kapan tabayun ke Habib Arya, takut gua dia hamil nanti. Nanti gua disalahin. Ya ampun saudara, ngapain disawer-sawer? Jangan ya, jangan. Lah ini ngapain ya Allah? Bang Kurniawan Eko, ngapain Bang? Baru aja dibilangin, ini nggak mendengarkan instruksi ya. Jangan disawer. Super tank nggak apa-apa, Super Tanks nggak apa-apa. Sawer jangan. Ngapain pula abang? Abang ini suka kali manasin kibin-kibin. Kibin pada kepanasan, sekali ada yang nyumbang panasan. Kalau kalian mau manasin kibin, Super Tanks lah solusinya. Ini nggak sama Super Tank ini dengan Paytrend ya. Nggak sama dengan Paytrend, beda. Ya. Oh nggak ngirim Super Tanks nanti kualat, nggak di sini nggak. Beda nih. Caranya lebih halus ini. Yang ini caranya lebih halus, lebih tertata, terkesan tidak berdosa gitu. Kalau yang ini ya, ngedawir bukan sih, gue nggak ngenipu orang ya. Tapi lebih halus lah gitu, lebih tertata gitu. Lebih halus. Itu contoh barusan. Contoh cara dawir halus. Bukan nawir sih, ngemis halus itu. Contoh, saya kan nggak ngelakuinnya, cuma contoh. Contoh gini, ketika lagi asik-asik bahas yang lain, melihat penontonnya lagi lupa nyawer, dia ngingatin. Kalian nggak usah nyawer-nyawer saya. Kalian nggak usah nyumbang-nyumbang ke saya nggak minta. Itu halus sekali ya kawan. Nah, kalau memang dia nggak mau, kenapa diingatin gitu. Itu contoh tadi. Contoh.
Misal, andai kata, ibarat, umpama, itu. Misal, andai kata, contoh, ibarat, umpama, itu tadi. Saya nggak bermaksud seperti itu. Memang maksud saya begitu, tapi nggak bermaksud seperti itu. Cuman maksudnya ke situ untuk memberikan edukasi kepada kalian yang belum sawer gitu. Jadi itu tipu muslihat yang halus sekali seperti itu. Ya. Pokoknya kalau kalian datangin acara Ana malam Selasa nanti, itu para buzzer-buzzer, para cebong-cebong kepanasan, misalnya gitu. Contoh nih, kalau kalian nyumbang ke TJ, kibin-kibin marah, memang betul marah mereka. Contohnya mereka ingin menumbangkan YouTube saya yang satu lagi. Harapan mereka apa? TJ nggak bisa keluar-keluar lagi, nggak bisa dapat duit, dipikir mereka kan. Nggak bisa beli rokok lagi katanya, kan gitu. Makanya setelah ada channel yang ini, banyak yang tekan super thanks. Dan alhamdulillah rokok nggak perlu ngutang lagi saya. Insyaallah, alhamdulillah ya kawan. Ya. Dan untuk kalian yang tidak tekan tombol super thanks di sini, nggak akan kualat, nggak akan dianggap sebagai orang bejat, nggak akan dianggap orang asing. Kalianlah sahabat-sahabatku. Cuman yang nyumbang itu lebih dianggap sahabat. Contoh misalnya, mereka lebih baik dari kalian yang tidak menyumbang. Nah itu kalau misalnya cara-cara yang licik ya ikhwan. Biar kelihatan lebih dekat, kasih duit banyak-banyak. Yang ngasih duit banyak itulah sahabat saya. Kalau nggak punya duit, nggak ngasih duit, jangankan kawan, setan pun nggak mau dekat sama kita. TJ nggak gitu. Lagian pun cuma 110.000. Coba kalau yang nyumbangnya 110 juta. Ikhwan langsung. Ya ikhwanul muslimin. Udah nyumbang kagak, protes lagi. Paling-paling kan gitu diomongin. Yang nyumbang aja kok gak pernah ngomong apa-apa. Yang kagak nyumbang, yang repet sok begini, sok begitu. Nah gitu. Tak bawa tadi dua situ. Coba kalau saya misalnya jadi pengemis, banyak sumbangan saya. Maksudnya bukan pengemis ya, maksudnya saya ngamen di jalanan dengan cara begini, duduk ngobrol begini, menghibur orang, banyak dapat itu kalau saya ngamen begini. Ya, gitu ya kawan. Dan saya digaji sama YouTube, nggak perlu kalian sawer-sawer. Dengan kalian sawer, gaji saya semakin banyak pendapatan. Nah ini kan Habib Muhammad S. Sudah saya WA barusan, saya menyapa, nanya untuk masuk kemari jangan nyumbang. Mengingatkan untuk nonton TIJ, kan biasa nanya, live nggak malam ini, Bib? Kan gitu. Live malam ini nggak bang? Nggak Bib gitu. Itu Habib jangan dipanggil bang. Habib Muhammad Syihab. Itu nyumbang. Berhubung sudah terkumpulkan 332.000 dan saya ini nggak akan nyumbangin ke Palestina. Nanti kalian pikir ini untuk Palestina, enggak. Kalau untuk Palestina, ke teman-teman yang ada di Palestina yang punya YouTube, ke sana aja cek. Ke sana aja nyumbang aja, jangan kemari. Ini untuk anak yatim piatu nih, saya sendiri ya. Nanti saya bilang untuk anak yatim piatu, mana anak yatim piatu? Nih. TJ katanya sumbangannya mau dikasih untuk anak yatim piatu. Mana anak yatim piatu? Nih. Kalau gua bohong, meninggal tuh bapak sama emak gua. Kalau misalnya gua bohong, kalau gua ini anak yatim piatu, biar meninggal tuh emak gua. Kalau misalnya gua masih punya emak, biar meninggal tuh emak. Misalnya gua masih punya bapak, biar meninggal bapak gua tuh. Kalau gua bohong. Gua yatim piatu sekarang. Nggak punya bapak, nggak punya ibu lagi. Bini pun udah keluar negeri. Pokoknya yatim segala hal. Gitu contoh. Sekarang udah 332.000. Nampak nggak kalian jumlah duitnya ke sana? Ke tontonan itu, ke kalian. Nampak nggak? Ini cara ngemis yang sangat halus sekali. Contoh. Saya tidak mau melakukan itu. Ini contoh.
Saya nggak akan mau itu ngelakuin hal seperti itu untuk nyari receh, nggak mau saya. Tetapi sedikit saja orang yang ngasih ke saya sangat berharga sekali. Mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saya nggak mampu untuk melipat gandakan. Nah, mudah-mudahan yang kalian tekan tadi itu sampai keluar 332 itu ditambah-tambah oleh Allah. Bukan mendukung perjuangan ini, bukan. Saya bukan pejuang ya. Saya bukan pejuang. Saya bukan pahlawan, bukan. Ini demi umat, bukan. Ini demi perut. Kan itu kata-kata Kibin. Nah, bukan, ini bukan untuk perjuangan. Saya bukan pejuang, saya bukan orang lapangan, saya bukan orang perang. Dana ini tidak diantarkan ke peperangan, enggak. Ini murni saya pakai sendiri, paling saya ngisi kuota internet, beli peralatan, servis peralatan yang saya perlukan, itu enggak saya sumbang lagi ke orang lain. Nah, bukan untuk beli mobil mewah juga. Mana dapat 332.000 beli mobil mewah. Gantungan kunci aja kagak dapat. Nah, tapi kalau misalnya tembus bisa beli mobil mewah, apalagi gua beliin lah. Gua targetnya mau beli pulau. Bukan mau beli sih, mau gua permak. Pulau udah ada di bantal gua. Enggak, serius nih. Pulau yang sering gua pajang itu, gua ada minat tuh. Mau gua buat tempat wisata tuh. Nanti kalau ada subscriber TJ yang datang, gratis di sana, di pulau. Di hotel enggak lah, di pulau ya. Gua mau bikin bungalow. Nanti untuk sahabat-sahabat TJ gratis di sana camping. Kalau menggunakan fasilitas bayar, tapi kalau nggak menggunakan fasilitas bawa tenda sendiri nggak bayar. Nah, kalau untuk orang lain selain subscriber bayar kalau masuk ke pulau. Ya. Entah kapan terlaksana itu. Tempat dah ada, cuman bangunan belum dibikin. Nah, gua nggak bikin pondok, enggak. Gua mau bikin tempat santai. Nah, kalau mau bawa pasangan ya harus pasangan yang sah. Kalau pacaran jangan, nggak boleh. Cambuk nanti gua. Dan tempatnya indah sekali ya ikhwan. Nanti kapan-kapan kita sepil ya. Belum jadi bangunan, belum jadi apa-apa, baru pulau aja. Gitu ya ikhwan. TJ halu mau beli pulau. Gua nggak beli lagi, pulau udah ada. Udah ada pulau. Ngapain gua beli lagi? 10 tahun yang lalu gua beli 15 juta. Sebelum ada orang. Sekarang udah mahal, udah ada orang. Cuman kalau mau bikin bangunan ya mahal. Ngapain beli pulau? Bodoh, halu lah TJ beli pulau. Pulau udah ada, tinggal dibangun doang. Sekarang malah ada orang yang manen kelapa di pulau gua nggak mempermasalahkan. Pakailah, yang penting kau jaga tempat. Apalagi negara kepulauan nih. Ya, masih ingat kalian TJ ke pulau dulu? Ingat ya? Tadi gua udah bilang pulau di bantal gua, Pulau Kapu namanya. Kalau tidur keluar itu gambar pulau. Bukan pulau beneran ya kawan. Yang namanya pulau itu nggak mesti di tengah-tengah laut. Di tengah-tengah sawah kan pulau juga namanya. Betul tidak? Sawah, tengah-tengah kan ada pulau itu. Itu ada juga pulau begitu gua. Itu warisan. Tengah-tengah sawah. Ini, nah kan siapa lagi ini yang nyawer? Ya ampun, ngapain disawer? Hah? Ini apa? Malaysia ringgit Malaysia. Ya ampun, ini jadi bangun bungalow kali ini, nggak bangun pondok. Tempat belajar ngaji gua. Tempat honeymoon gua bikin ya. 432.000. Baru dapat berapa sak semen tuh. Orang lain kan minta buat bangun pondok. Gua juga bangun pondok, tapi pondok buat wisata. Bukan buat mesum ya, buat bulan madu. Tuh rencana gua mau bikin pondok.
belajar mencintai alam, belajar menghormati alam, belajar untuk melihat keindahan ciptaan Allah. Gua mau bikin, orang lain bikin pesantren, gua pondok buat rekreasi, buat healing. Terima kasih. Yang barusan siapa namanya? Mr. Din, siapa namanya? Gua udah bilang tadi, untuk nanti kalau sudah kita launching pulau kita itu, nama gua kasih Pulau Sirindit. Namanya gua kasih Pulau Sirindit untuk pulau gua itu. Jadi barang siapa yang datang ke pulau gua itu, untuk subscriber gua, untuk yang sering komen di sini, mau sahabat TJ ataupun kibin-kibin, gratis. Enggak dipungut biaya masuk ke pulau gua. Cuman kalau masuk ke dalam hotelnya yang gua pungut biaya. Tapi kalau mau pasang tenda sendiri, mau tidur di tikar, mau tidur di pasir, gratis. Itu gua kasih tahu dari sekarang tuh. Nanti TJ udah sombong, katanya gratis dulu, gratis ke pulaunya, ke pondoknya bayar. Makanannya gratis kalau yang bawa sendiri. Kalau yang di pulau itu beli. Boleh bawa makanan dari luar ya. Boleh. Pondok kita beda dengan Pondok Habib. Pondok Habib nggak boleh beli makanan di luar, karena lebih murah. Jadi harus beli pondok di dalam pondok. Yang harga di luar 2.000, di pondok harganya 5.000. Beda pondok gua sama Pondok Habib. Gua boleh bawa makanan dari luar. Apa ini? Si curut Aceh lagi dawir nih, senggol dong. Gua dawir dibilang. Malah gua kasih gratis, dibilang dawir. Goblok memang ya. Gue bilang kalau nanti ke pondok gua, mau kibin, mau sahabat TJ, nggak mesti sahabat TJ. Yang penting kalian yang nonton live gua, kalau datang ke pondok gua gratis. Oh dawir. Boleh beli makanan di luar, boleh packing makanan dari rumah, gratis. Kalau makanan dibeli di pondok gua, nanti bayar. Nggak mungkin gua kasih gratis. Nah, kondom juga nggak dijual di pondok gua, nggak jual kondom, bawa dari luar itu. Ya, gua bukan pondok pesantren, pondok buat healing, buat santai. Nah, gua bikin lokasi udah pas itu, luasnya udah pas, pasir putihnya mantap. Oh kalau Rijik mau datang gratis, Cuman kalau tidurnya di pasir, kalau tidurnya di pondok, tapi jangan ceramah nanti di sana, mengganggu ketentraman pengunjung yang lain. Nggak boleh nanti di sana teriak-teriak. Kan mereka barbar gitu, teriak-teriak. Mana-mana teriak, jalan teriak, di masjid teriak. Orang-orang ketelan toa tuh. Makanya mereka jangan heran kalau teriak-teriak. Toa itu ketelan. Jadi kalau ngomong pelan nggak bisa. Kayak orang ketelan fluid. Orang ketelan fluid itu kalau ngomong, kalau orang ketelan toa, saudara, di dalam tubuh kami, itu ketelan toa. Kibin ketawa, Habibnya juga ketawa. Pokoknya kalau kalian nemu orang ngomong seperti itu, padahal dekat-dekatan nih ngomong, di dalam tubuh kami, itu toa ketelan. Nah. Kebanyakan demo ketelan toa. Kalau Indro ketelan fluid, kalau Ijik ketelan toa. Kalau demo di pulau gua kagak bisa. Lah ini siapa lagi nih? Ya Habibana ngapain disawer lagi? Ini udah 543.000 nih. Coba kalau gua nggak ingatin dengan cara contoh tadi, nggak masuk kan? Nah itu namanya marketing ya ikhwan. Cuman di sini tidak menjual produk, tidak ada jigong bekas, sorban bekas, sendal bekas, air minum bekas, nggak ada. Dan tidak ada pembagian nomor rekening juga di sini. Di sini pure, ya, pure di sini yang sudah menempel di platformnya.
Sudah disediakan oleh YouTube. Namanya Super Tank, bukan Dawir. Tuh, apalagi udah stop lah, udah cukup duit. Ini kebanyakan saya nggak tahu mau belanjakan kemana. Tapi udah lumayan nih. Tuh kan, udah gue bilang tadi, kalau ada yang